Oke, halo teman-teman. Di video kali ini kita akan belajar tentang shortcut-shortcut di Microsoft Word yang mungkin teman-teman bisa pakai saat misalkan teman-teman mouse-nya mengalami masalah ya. Jadi teman-teman bisa pakai hanya menggunakan keyboard saja. Nah, sekarang kita akan belajar satu-satu apa-apa saja shortcut yang bisa kita pakai di Microsoft Word. Oke, sebelum itu saya munculkan dulu tampilan keyboard ya biar teman-teman bisa paham, bisa ada bayangan tombol apa yang saya maksud yang ditekan. Oke. Ya, jadi untuk keyboard itu sendiri teman-teman perlu pahami dulu ya. Keyboard itu ada beberapa jenis karakter ya, ada karakter angka atau numerik seperti 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada karakter simbol ya, simbol itu biasanya untuk menggunakannya kita terlebih dahulu tekan tombol shift ya, lalu kita bisa klik misalkan angka 1 untuk memunculkan simbol tanda seru, kemudian angka 2 untuk memunculkan simbol add atau keong, shift 3 ya untuk memunculkan simbol hashtag atau pagar dan seterusnya ya. Jadi simbol itu biasanya dimunculkan saat kita tekan tombol shift seperti itu. Selanjutnya ada tombol navigasi ya, tombol navigasi itu yang ini ya, ada panah atas, panah bawah, kemudian ada panah kiri dan panah kanan. Lalu ada tombol fungsi seperti kontrol, alternatif ya, dan shift juga. Ada juga tombol escape yang ini, tombol tab tabulasi, lalu ada tombol caps lock ya, ini untuk membuat huruf besar secara permanen. Lalu ada juga tombol yang namanya WinKey ya, WinKey itu yang logo Windows seperti ini ya. Ini semuanya dapat Anda fungsikan. Nah, sekarang kita akan mulai satu persatu shortcut apa saja yang bisa kita pakai di Microsoft Word. Oke, yang pertama fungsi Ctrl A ya. Jadi Ctrl yang ini, Ctrl dan huruf A. Nah, teman-teman di Microsoft Word Ctrl A itu gunanya untuk memilih semua teks yang ada pada dokumen kita. Kita coba tekan Ctrl A. Nah, ini akan memilih semua teks yang ada pada dokumen Microsoft Word kita seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Ctrl B. Ctrl B itu untuk menebalkan ya. Jadi misalkan teman-teman pilih tulisan ini lalu tekan Ctrl B, maka otomatis tebal yang diseleksi seperti itu. Selanjutnya ada Ctrl C ya. Ctrl C ini untuk mengcopy ya, mengcopy teks yang Anda pilih ya. Jadi misalkan ini Anda ingin copy, Anda tekan Ctrl C ya. Biasanya Ctrl C berpasangan dengan Ctrl V ya. Ctrl V itu yang ini ya, Ctrl V ya, ini untuk mepaste ya hasil kopian dari Ctrl C tadi ya, Ctrl V seperti itu. Lalu ada Ctrl D ya. Ctrl D itu delta ya, Ctrl D untuk memunculkan jendela font atau pengaturan huruf. Kita coba tekan Ctrl D. Nah, Ctrl D untuk memunculkan jendela font. Di sini Anda bisa atur hurufnya, ukuran hurufnya, kemudian efek-efek hurufnya ya. Dapat juga Anda atur skalanya ya, jarak spasinya dan lain sebagainya ya. Di sini Anda bisa atur di jendela font. Oke, selanjutnya ada Ctrl E ya. Ctrl E itu untuk membuat tengah ya. Jadi untuk mengetengahkan sebuah teks ya. Misalkan saya tekan Ctrl E di sini, maka posisinya pindah ke tengah. Saya tekan Ctrl E lagi, dia akan kembali ke semula seperti itu ya. Jadi Ctrl E untuk perataan tengah. Lalu Ctrl F ya. Ctrl F itu untuk memunculkan kotak find atau pencarian. Oke, kemudian ada Ctrl G. G itu untuk memunculkan kotak go to ya. Go to itu teman-teman bisa memilih, misalkan dokumen Anda punya banyak halaman, Anda bisa pilih misalkan Anda ingin pindah ke halaman 5, Anda klik go to ya, dia akan pindah ke halaman 5. Oke, selanjutnya H ya. Ctrl H itu adalah memunculkan kotak replace ya. Jadi teman-teman misalkan
ingin mengganti kata tertentu, misalkan yang, ingin Anda ganti menjadi yang, misalkan, ya Anda tinggal klik replace all, ya maka semuanya akan berganti. Yaitu fungsi dari Ctrl H. Kemudian Ctrl I, ya Ctrl I untuk membuat tulisan miring atau italic seperti ini. Selanjutnya Ctrl J, ya Ctrl J ini untuk rata tengah, ya jadi sama saja Anda tekan atau Anda klik icon yang ini, ya. Di sini justify atau perataan kiri kanan. Coba teman-teman perhatikan, ya muncul juga keterangannya, ya justify dalam kurung Ctrl J, ya. Jadi teman-teman bisa eksekusi perintah ini dengan cara tekan Ctrl J. Ya, J itu untuk rata kiri kanan. Oke, biar teman-teman bisa lihat perubahannya, saya contohkan ya. Ya, saya coba tekan Ctrl J, ya maka dari sisi kiri rata dan dari sisi kanan juga rata, seperti itu ya. Jadi Ctrl J fungsinya untuk seperti itu. Selanjutnya Ctrl K, ya Ctrl K itu untuk membuat hyperlink. Misalkan tulisan Persatuan Indonesia ini pengennya nanti saat diklik mengarahkan ke link website tertentu, ya kita bisa bikin dengan Ctrl K. Ya, tekan Ctrl K. Ya muncul seperti ini, misalkan kita ingin linknya misalkan mengarah ke halaman website, misalkan seperti itu ya. Jadi kita bisa atur lewat Ctrl K untuk membuat hyperlink. Selanjutnya Ctrl L, ya Ctrl L itu untuk perataan kiri. Ya, jadi sama saja saat Anda tekan tombol icon ini, Ctrl L atau left. Selanjutnya Ctrl M, ya Ctrl M itu kita coba tekan. Nah, ini untuk membuat sebuah paragraf yang masuk satu tab ke kanan. Ya, Ctrl M kita coba tekan. Ya, seperti itu. Kebalikannya ada Ctrl Shift M, ya untuk membuat sebuah paragraf keluar ke kiri, ya. Oke, selanjutnya Ctrl N, ya Ctrl N itu untuk membuat atau membuka dokumen baru di Microsoft Word. Ctrl N ini juga bisa Anda pakai di Excel, di PowerPoint ya, untuk membuat dokumen baru seperti itu. Lalu ada Ctrl O, ya Ctrl O itu O-nya itu open ya, jadi untuk membuka dokumen yang pernah kita simpan atau yang kita save. Lalu Ctrl P, ya kalau Ctrl P itu P-nya adalah print ya, untuk mencetak dokumen yang saat ini kita sedang buka. Selanjutnya ada Ctrl key, ya Ctrl key ini kayaknya jarang digunakan ya, jadi saya nggak jelaskan ya.
saya juga jarang pakai. Selanjutnya Ctrl R ya, Ctrl L itu untuk membuat paragraf rata kanan atau right ya. Seperti itu. Selanjutnya Ctrl S ya, Ctrl S itu ya mungkin teman-teman tahu ya, untuk menyimpan atau untuk save sebuah dokumen yang saat ini kita sedang buka atau kita sedang edit. Kemudian ada Ctrl T, kita coba buka, kita coba tekan Ctrl T. Nah, Ctrl T adalah membuat baris kedua, ketiga, dan seterusnya sampai baris terakhir dari sebuah paragraf itu maju ke kanan seperti itu. Ya, jadi dia sama saja teman-teman menggeser ya, sama saja teman-teman menggeser yang hanging indent ini ya. Jadi sama saja teman-teman menggeser ini ya kalau tekan Ctrl T. Kemudian Ctrl U ya, Ctrl U untuk membuat sebuah teks yang Anda pilih itu garis bawah seperti ini. Oke, selanjutnya Ctrl V yang tadi ya untuk mempaste hasil teks yang Anda copy atau yang Anda cut seperti itu. Kemudian Ctrl W ya, Ctrl W itu biasanya digunakan untuk meng-close atau menutup dokumen yang saat ini sedang Anda buka. Ya, jadi dia sama seperti teman-teman klik menu file lalu pilih close seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah Ctrl X ya, Ctrl X itu hampir sama dengan copy ya, cuma dia cut ya. Jadi cut itu saya contohkan Ctrl X ya, jadi kita cut, kita paste di sini ya. Jadi cut itu kita pindahkan sebuah teks ke tempat atau tujuan yang lain. Lalu ada Ctrl Y ya, Ctrl Y itu biasanya lawan dari Ctrl Z ya. Jadi Ctrl Z untuk membatalkan perintah, sementara Ctrl Y untuk kebalikan dari Ctrl Z ya. Jadi kita meneruskan perintah seperti itu. Jadi kalau Ctrl Z yaitu mungkin teman-teman sering pakai adalah untuk membatalkan perintah atau undo ya. Jadi undo. Lawannya Ctrl Z adalah Ctrl Y seperti itu. Oke, itu dia beberapa fungsi kontrol ditambah huruf tertentu di Microsoft Word. Ini mungkin akan berbeda di masing-masing program, teman-teman tinggal eksperimen saja. Selanjutnya cara menggunakan atau cara bekerja dengan Microsoft Word tanpa menggunakan mouse ya. Jadi suatu saat apabila teman-teman mouse-nya rusak, teman-teman bisa menggunakan keyboard saja. Nah, cara menggunakan keyboard saja teman-teman, misalkan teman-teman ingin mengklik menu insert ya. Caranya sangat mudah, tekan aja tombol ALT ya di keyboard. Tombol ALT. Nah, ini tombol ALT di keyboard itu yang ini ya. Tekan aja tombol ALT atau alternatif. Nah, nanti ya setelah Anda tekan tombol ALT, maka di masing-masing menu ini ya keluar huruf-huruf tertentu ya. Huruf ini unik ya. Huruf-huruf inilah dapat Anda tekan ya untuk mengakses menu tersebut. Misalkan teman-teman ingin mengakses misalkan teman-teman ingin mengakses menu desain, maka teman-teman cukup tekan G.
Nah, maka secara otomatis semua icon atau toolbar dari desain ditampilkan seperti itu. Jadi tekan Alt lalu lihat huruf apa yang ditampilkan pada masing-masing menu atau icon seperti ini ya. Jadi di menu desain juga ya, lihat di bagian masing-masing toolbar ada huruf yang dapat Anda tekan. Seperti tema Anda dapat tekan TH secara bersamaan. Kemudian color Anda dapat tekan TC secara bersamaan ya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ya, misalkan teman-teman bekerja dengan kotak dialog seperti ini ya, kalau teman-teman ingin berpindah dari sini ke sini, Anda dapat menekan tombol tab di keyboardnya ya, Anda akan pindah ke sini, tekan tombol tab lagi akan Anda pindah ke pilihan size ya, kemudian seterusnya ya sampai ke bawah. Jadi tekan tombol tab berulang-ulang sampai Anda dibawa ke tombol yang ingin Anda klik. Kalau misalkan Anda ingin klik, Anda tinggal tekan spasi misalkan ya. Saya ingin klik opsi small caps ya. Saya akan kembali. Untuk kembali ya, kalau maju Anda tekan tab, untuk mundur Anda tekan shift tab ya, seperti ini. Nah, misalkan Anda ingin klik ini, Anda boleh tekan Alt ditambah dengan huruf yang digarisbawahi seperti ini, atau Anda boleh tekan spasi ya. Kalau Anda sudah ada di bagian ini, Anda boleh tekan spasi, tapi misalkan kalau Anda ingin langsung klik ini, Anda boleh tekan Alt ditambah huruf yang digarisbawahi, misalkan ini Alt B. Alt B seperti itu ya, maka dia otomatis terklik. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau Anda bekerja dengan kotak dialog seperti ini, perhatikan saja huruf-huruf yang digarisbawahi. Nah, ini Anda dapat klik dengan keyboard Anda menggunakan tombol Alt ditambah huruf yang digarisbawahi seperti itu ya. Jadi lebih membantu. Kemudian kalau ingin menutup ini, Anda boleh pilih cancel atau Anda boleh tekan tombol escape di keyboard Anda. Saya tekan escape ya, maka akan keluar seperti itu. Oke, itu dia dasar-dasar menggunakan atau bekerja dengan dokumen tanpa menggunakan mouse ya. Silakan teman-teman eksperimen sendiri. Kalau misalkan ada kendala, boleh chat saya ya, nomor WA saya ada di deskripsi video ini. Sampai jumpa di tutorial yang lain.